Apa yang sebenarnya terjadi? Adele bergumam pelan, dan baru menyadari bahwa ia tak bisa mengingat apapun yang telah ia lakukan selama beberapa hari terakhir. Ia memandangi sekelilingnya dengan pandangan kosong, ketakutan, panik, dan kebingungan bercampur menjadi satu. Siapa kau? Di mana ini? Ini kamar mandimu? Kau tidak mengenalinya? Aku detektif pribadi yang ditugaskan untuk melindungimu. Klein menatap remaja itu, yang belum memahami keadaan di sekelilingnya, dan menjawab sambil tersenyum kecil. Rumahku, detektif yang melindungiku. Apa yang sebenarnya terjadi? Adele menatap sekitar dengan heran, bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, ia terdiam. Wajahnya yang sudah pucat kini dipenuhi ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Mungkin memang ada hantu di dunia ini. Benar-benar ada hantu. Suaranya bergetar, tapi Klein bisa mendengar dua emosi yang sama kuat dari nada itu, ketakutan dan kegembiraan, dan warna emosinya mencerminkan keduanya dengan sempurna. Gembira. Jadi anak ini menantang roh gentayangan karena haus akan sensasi? Memang benar. Anak muda seringkali nekat dan tak takut mati. Klein membuat dugaan awal, tapi tetap bertanya dengan heran. Hantu? Setelah menjadi seorang magician, penglihatan rohnya sedikit meningkat. Namun tidak banyak. Ia masih belum bisa melihat lapisan proyeksi astral yang lebih dalam pada tubuh ether, sehingga tidak dapat menilai apakah targetnya seorang Beyonder atau bukan. Wajah Adele yang pucat tiba-tiba memerah. Ya, hantu. Ia melambaikan kedua tangannya dengan penuh semangat. Ada dunia yang jauh lebih luas di luar jangkauan indera kita? Aku serius. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kalimat seperti itu. Dia memang remaja, tapi rasanya aku pernah mendengar kata-kata serupa di suatu tempat. Klein tersenyum dan berkata, aku lebih percaya pada satu pepatah lain. Dalam menghadapi waktu yang lebih tua dari keabadian itu sendiri, bahkan kematian pun akan lenyap. Tanpa menunggu Adele bicara lagi, Klein mengeluarkan jam saku emasnya, membukanya, dan berkata, jadi, bagaimana kau bisa sampai dalam keadaan seperti tadi? Kau seperti pasien yang mengalami gangguan saraf. Adele menoleh dan berpikir beberapa detik, lalu berkata, aku bergabung dengan sebuah perkumpulan, bukan perkumpulan biasa. Kami semua percaya bahwa kematian bukan akhir. Kami bisa menggunakan mistisisme untuk merasakan kematian secara langsung, dan memahami bahwa segala sesuatu bisa dibalikkan. Ya, kami percaya bahwa orang mati bisa dibangkitkan kembali. Klein, yang baru saja naik dari kuburnya lebih dari sebulan lalu, tersenyum kering. Kau dan yang lain mencoba membangkitkan orang mati? Kematian bukan akhir. Dunia di luar indera. Segalanya bisa dibalik. Persepsi mistik. Bukankah ini ajaran dari sekte Numinous Episcopate? Semua itu diciptakan demi membangkitkan Dev. Ia merenung dalam diam, mendapat pencerahan. Ya, Adele mengangguk, matanya bersinar, tapi ketakutan masih jelas terlihat di dalamnya. Dari mana kalian mendapatkan mayatnya? Tanya Klein. Kami diam-diam menggali kuburan, yang belum lama dikubur, atau membelinya dari rumah sakit. Jawab Adele sambil mengingat-ingat. Memang perbuatan yang bisa membuatmu dipenjara. Tak heran Rugo Kalemen tak mau melibatkan polisi. Kalian benar-benar berani mencari sensasi dengan cara ini. Klein tetap tersenyum ramah dan bertanya, dan apakah kalian berhasil? Belum. Tapi cara mereka memandangku di pertemuan terakhir, seperti mereka melihat mayat, seolah sedang memikirkan di mana menempatkan mistik mereka masing-masing. Lalu kami menari tarian arwah, dan berusaha berkomunikasi dengan dunia di luar lewat indera kami, dan kemudian, aku kehilangan semua ingatan sejak saat itu. Tubuh Adele mulai bergetar hebat. Tarian arwah? Benar saja, ini memang sekte Numinous Episcopate. Anak ini dijadikan kelinci percobaan oleh teman-temannya? Klein mengernyit dan bertanya, ingatanmu terputus sejak saat itu hingga sekarang? Menurut catatan internal para Nighthawks, tarian arwah berasal dari tarian pengorbanan kuno, yang dulu populer di benua selatan, metode ritual yang disukai oleh Death itu sendiri. Tarian arwah dilakukan dengan irama, ketukan, dan gerakan yang menyelaraskan spiritualitas seseorang, agar bisa berinteraksi dengan lingkungan alamiah, dan menjalin hubungan dengan sasaran doa.
Dikombinasikan dengan susunan altar sederhana dan nama kehormatan yang sesuai, ritual ini bisa menghasilkan efek serupa dengan sihir ritual yang lebih kompleks. Ya, jawab Adele pelan, lalu tiba-tiba mengangkat kepala. Hari apa sekarang? Jam berapa? Jumat dini hari, pukul 1.12. Jawab Klein dari ingatannya. Adele menarik napas panjang tanpa sadar dan berkata, aku melewatkan pertemuan terbaru. Mereka mengadakan ritual kebangkitan di luar pemakaman Grimm setiap Jumat pukul 3 pagi. Pemakaman Grimm mendapatkan namanya karena letaknya tak jauh dari jalan Taman Grimm. Kau masih ingin pergi ke sana? Apa kau lupa apa yang telah terjadi padamu? Oh, memang kau tak ingat, tapi sebaiknya tanyakan pada ayahmu, ibumu, dan para pelayan. Klein mengingatkan pemuda di depannya, dan mungkin aku tak bisa membantumu lebih jauh lagi. Ia menambahkan dalam hati. Setelah kejadian ini, Klein menyadari kelemahan lain dari seorang magician. Ketidakmampuan menghadapi roh gentayangan dan makhluk bayangan. Hanya kendali atas api yang sedikit bisa diandalkan. Tapi setelah makhluk-makhluk itu merasuki tubuh manusia, pengusiran dan pemurnian menjadi masalah besar, kecuali ia ingin membunuh keduanya sekaligus, roh dan manusianya. Tentu, Klein tak sepenuhnya tak berdaya. Ia bisa melakukan sihir ritual untuk mengatasi hal seperti itu, tapi cara itu terlalu merepotkan dan berisiko membuka identitasnya, tidak cocok untuk situasi pertempuran nyata. Setelah berpikir, ia akhirnya memilih untuk menggunakan peluit tembaga milik Azik untuk memancing roh keluar, lalu mengendalikan api untuk menyelesaikan pemurnian. Namun, tingkat kerusakannya tidak tinggi. Jika ia bertemu roh gentayangan yang sedikit lebih kuat, bisa saja ia tak mampu mengatasinya. Aku masih kekurangan benda atau jimat untuk melawan makhluk undead. Andai saja aku punya artefak tersegel 30782, lambang suci matahari yang bermutasi. Klein sempat termenung. Adele yang tiba-tiba teringat kehilangan ingatannya kembali memucat. Dengan suara bergetar ia berkata, tidak, aku tidak mau pergi. Aku tidak mau pergi lagi. Bagus sekali. Klein tersenyum mendukung. Adele memandangi wajah detektif itu, yang tak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dan tanpa sadar bertanya, kau tidak takut setelah mendengar semua yang kukatakan? Klein berhenti bersandar di dinding, dan perlahan menegakkan tubuhnya. Ia menjawab dengan tenang, bagi seorang detektif, mereka tidak akan percaya pada sesuatu, kecuali ada bukti yang nyata. Ia membuka pintu dan berjalan keluar. Sambil bertanya-tanya, apakah ia harus berhubungan dengan sekte Numinous Episcopate. Bagaimanapun, ini mungkin berkaitan dengan misteri kehidupan Tuan Azik. Adele memandangi punggung detektif itu dengan linglung. Butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa di kamar mandi itu kini hanya ada dirinya seorang. Di luar, cahaya bulan yang muram menebarkan bayangan panjang, membuatnya merasa seolah sesuatu yang tak terlihat sedang mengintai dan mengawasinya. Ia bergidik dan buru-buru berteriak, "Tunggu aku!" Sambil berbicara, Adele mempercepat langkahnya, berlari keluar dari kamar mandi, dan mengikuti Klein dari belakang. Ia tahu rasa takut dan merasa cemas. Itu berarti ia masih bisa diselamatkan. Gumam Klein sambil menyelipkan tangannya ke dalam saku. Ketika ia kembali ke kamar tidur, Stuart belum menyadari bahwa Adele telah pulih. Ekspresinya masih serius, karena terpengaruh cerita hantu yang ia bayangkan sendiri, sehingga ia tak berani bergerak sembarangan. Setelah Adele kembali tertidur, Klein mengeluarkan sekeping koin tembaga, dan memainkannya di antara jarinya. Ketika waktu menunjukkan hampir pukul 2.50, ia melempar koin itu ke udara, menangkapnya, lalu berdiri dan berbisik pada Stuart, "Aku akan ke balkon untuk merokok sebentar." "Cepatlah kembali," ujar Stuart dengan nada tegang. Klein mengenakan jubah panjangnya, berjalan perlahan keluar menuju balkon di ujung koridor, lalu bersembunyi di balik bayangan. Ia mengeluarkan selembar kertas yang dipotong kasar. Pak! Klein mengibaskan pergelangan tangannya, dan kertas itu menimbulkan bunyi tajam, sebelum dengan cepat mengembang menjadi sosok manusia, patung lilin setinggi Klein, terpahat dengan fitur wajah yang identik. Itulah salah satu kegunaan boneka pengganti kertas. Segera setelah itu, Klein memusatkan pikirannya, mengepalkan tangan kanan, dan mengetuk tubuhnya ringan.
Tanpa suara, figur itu tampak hidup, bahkan memegang rokok dengan bara merah menyala di ujungnya, menebarkan aroma tembakau. Dengan perwakilan ini, ilusi bisa bertahan setengah jam. Aku benar-benar seorang magician. Klein mengenakan sarung tangannya, lalu menurunkan tubuhnya dari balkon dengan gerakan halus, menghindari penjaga yang berpatroli. Di luar pemakaman Grimm, di tengah hutan terpencil, Klein berdiri di antara pucuk pepohonan, menatap area datar terbuka tak jauh dari sana. Di sekelilingnya, daun hijau abadi dan ranting coklat tertutup debu abu-abu. Dari tempatnya berdiri, Klein bisa melihat sekitar 8 pemuda dan pemudi mengenakan jubah hitam panjang, menari dan menggeliat di sekitar mayat. Tarian mereka penuh ritme, seolah menyimpan cita rasa mistik. Para gadis mengibaskan rambut panjang mereka, sementara para pemuda berlutut sambil mengulurkan tangan. Pemandangan itu seakan berpadu dengan alam, ritme alami dunia. Setelah 3 hingga 4 menit, suasana di sekitar mereka dalam radius 10 meter berubah liar dan membingungkan. Udara menjadi suram, dengan sentuhan keilahian yang samar. Benar-benar tarian arwah. Sihir ritual yang bahkan orang biasa bisa lakukan. Klein mengalihkan pandangannya pada pria berjubah hitam, yang sedang melantunkan mantra di samping mayat, orang yang sejak awal mengajarkan tarian itu pada para pemuda. Dia pasti anggota sekte Numinous Episcopate, besar kemungkinan seorang Beyonder. Klein mengangguk tipis, berniat menyaksikan ritual kebangkitan itu. Tarian pun mencapai puncaknya. Pria berjubah hitam mendongok, melepas rambut palsunya, memperlihatkan tato aneh yang terukir di kulit kepala pelontosnya. Ia mengangkat tangan dan berteriak, "Death, Death yang mulia, akan segera kembali." Begitu teriakan itu berakhir, tarian berhenti. 7 hingga 8 pemuda itu berdiri di sisi-sisi mayat, tampak linglung, penuh antisipasi, kegembiraan, sekaligus ketakutan. Lalu pria itu membungkuk, membuka sangkar besi di kakinya, dan mengeluarkan benda hitam. Klein menatap dan melihat seekor kucing hitam bermata hijau. Ini juga bisa dipakai? Ia sempat tertegun. Tiba-tiba ia teringat berbagai cerita rakyat tentang kucing hitam. Misalnya, jika kucing hitam yang melambangkan utusan neraka melompati mayat, maka mayat itu akan bangkit. Ini adalah pertama kalinya Klein melihat seseorang benar-benar menggunakan metode serupa dalam ritual. Pria itu maju selangkah sambil menahan kucing yang meronta, lalu melemparkannya ke arah mayat. Miau! Bulu kucing itu langsung berdiri, mendesis, dan melompat melewati mayat. Saat itu juga, Klein merasa seolah ia bisa memahami bahasa kucing. Ia yakin kucing itu hanya mengumpat satu kata, "Sial!" Miau! Suara kucing hitam bergema di area terbuka, yang dikelilingi oleh hutan sunyi. Baik pria dewasa berjubah hitam, maupun anak-anak lelaki dan perempuan berusia 15 atau 16 tahun itu, semuanya serentak menatap ke arah mayat yang tergeletak di tengah. Hembusan angin dingin berdesir. Kucing hitam itu mendarat di tanah, menatap manusia yang baru saja melemparkannya, sambil terus mengibaskan ekornya. Tiba-tiba, bulunya kembali berdiri. Dengan tenaga besar dari kaki belakangnya, ia melompat dan melarikan diri ke arah lain. Sayangnya, apapun yang dilakukannya gagal menarik perhatian siapapun. Semua manusia yang hadir menatap lekat pada mayat yang diam tak bergerak itu. Detik demi detik berlalu, namun tubuh itu tak menunjukkan tanda-tanda perubahan seperti yang diharapkan. Gagal lagi? Salah satu remaja mendekat dan berjongkok, menusuk kulit si mayat dengan jarinya. Tak ada reaksi, ia menoleh setengah dan berbicara pada pria berjubah hitam beserta rekan-rekannya. Namun pada saat itu juga, ia merasakan hembusan angin dari bawah wajahnya. Swoosh, tubuh mayat itu tiba-tiba bangkit duduk. Remaja itu terkejut, namun segera bersorak penuh kegembiraan. "Berhasil! Kita berhasil!" Belum sempat menyelesaikan kalimatnya, si mayat mencengkeram bahunya dan menariknya ke dalam pelukan. Lalu membuka mulut dan menggigit, menimbulkan suara keras disertai cipratan darah. "Ah, tolong!" Remaja itu menjerit ketakutan, dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri, tapi tak berhasil.
Mayat itu mengangkat kepala, menampakkan deretan gigi putih dengan sisa daging yang menggantung di antaranya, serta darah yang mengalir dari mulutnya. Pria berjubah hitam itu sempat tertegun sejenak, lalu segera mengeluarkan peluit kuningan. Ia meniupnya, kemudian berseru dalam bahasa Hermes, "Aku memerintahkanmu atas nama Dev." Begitu suaranya bergema di udara, si mayat berhenti mengunyah dan kaku di tempat. Remaja yang leher dan bahunya telah tercabik itu pun terjatuh, seolah kehilangan jiwanya. Tanah di sekitar pangkal pahanya tampak lembab seluruhnya. Jadi memang bisa, gumam pria berjubah hitam itu dengan nada terkejut sekaligus gembira. Ia menunjuk ke arah mayat dan kembali berkata dalam bahasa Hermes, "Bangkit!" Mayat itu langsung berdiri, menarik bahunya ke belakang, lalu berlari cepat ke dalam hutan sunyi. "Kembali!" seru pria berjubah hitam itu terkejut. Namun si mayat tak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Ia meniup peluit lagi dan berteriak dengan suara berwibawa, "Aku memerintahkanmu untuk kembali atas nama Death." Namun, tubuh mayat itu lenyap ke dalam kegelapan hutan. "Aku memerintahkanmu untuk kembali." Pria berjubah hitam itu berdiri terpaku, bergumam dengan wajah bingung. Di dalam hutan, Klein menggenggam peluit tembaga milik Azik dan kotak korek api di satu tangan. Ia terus menyalakan batang korek, menggoyangkan pergelangan tangan untuk memadamkannya, lalu melemparkannya ke tanah. Selama proses itu, ia bergerak mundur, membentuk pola setengah lingkaran. Tap tap tap. Mayat berwajah pucat dan berbau busuk berlari ke arahnya. Mata tak bernyawa itu menatap lurus pada peluit tembaga kuno yang indah di tangan Klein. Sambil mundur, pipi Klein mengembung, ia mengarahkan tangan dan meniru suara tembakan. Bang! Mayat itu tersentak. Luka tembus muncul di dadanya. Bang! Klein kembali mengembungkan pipi dan menembakkan peluru udara kedua. Krak! Kepala mayat itu hancur. Cairan busuk menetes tanpa henti. Namun itu belum cukup untuk membuatnya mati. Tubuh itu hanya melambat sejenak, lalu terus bergerak maju. Melihat hal itu, Klein mundur selangkah dan menjentikan jarinya keras-keras. Pak! Api terang muncul dari tanah, membungkus tubuh si mayat dan membakar pakaiannya. Tap tap tap. Mayat itu menerobos api dan terus berlari seperti banteng gila. Pak, pak, pak. Klein terus menjentikan jari, membuat nyala merah bermunculan satu persatu di tanah. Mayat itu tak menunjukkan rasa sakit, namun perlahan-lahan tubuhnya mulai terbakar, dan api kian membesar bagaikan lilin yang meleleh. Akhirnya, si mayat yang kini bagai obor hidup mencapai Klein dan mencakar ke arahnya. Pada saat yang sama, api berkobar lebih tinggi, melahap tubuh itu dan Klein sekaligus. Cakar mayat itu hanya menimbulkan percikan di bahu Klein. Sosok Klein lenyap di tengah cahaya merah, dan muncul kembali di tumpukan api paling jauh. Saat itu, mayat tersebut berhenti berjuang. Tubuhnya meleleh di bawah nyala hijau tua, berubah menjadi abu dan lelehan lilin. Dia lebih kuat dari semua zombie dan arwah yang pernah kutemui. Tapi masih jauh dari keturunan Tuan Azik. Kalau bukan aku, mereka semua pasti sudah mati malam ini. Klein menggeleng dan berjalan menembus pepohonan, menuju area terbuka. Saat itu, pria berjubah hitam sudah menyadari kekacauan di hutan. Tanpa ragu, ia berbalik dan berlari, sementara 7 hingga 8 remaja lainnya bubar seketika. Namun begitu sadar bahwa mereka sendirian di kegelapan malam, mereka berhenti dengan rasa takut, dan kembali berkumpul di tempat semula. Setelah menyaksikan sendiri kebangkitan mayat, dan bagaimana temannya digigit hidup-hidup, mereka tak berani kabur sendirian di malam gelap. Hanya membayangkannya saja membuat tengkuk mereka merinding. Mereka saling pandang. Tak satu pun berani menolong remaja yang luka di leher dan bahu, takut kalau ia akan berubah menjadi zombie kapan saja. Dalam keheningan yang membuat jantung mereka berdegup keras, mereka melihat seorang badut keluar dari hutan, berpakaian mencolok, wajahnya dicat merah, kuning, dan putih. Itu adalah ilusi yang diciptakan sendiri oleh Klein. Ia memandangi sekeliling tanpa mengejar pria berjubah hitam, lalu bertanya dengan suara serak, "Siapa yang memimpin upacara itu?" "Siapa?" Para remaja masih tampak linglung. Butuh beberapa detik sebelum mereka mendorong seorang anak laki-laki gemetar, yang menjawab, "Dia."
Dia guru bahasa Vesak kuno kami, Kapuski Reed. Katanya, dia memahami kematian dengan sangat dalam dan ingin memimpin kami mencari rahasia keabadian. Jadi dia guru sekolah. Rahasia keabadian? Omong kosong. Dilihat dari aksinya tadi, sepertinya dia bukan spirit medium, paling tinggi grave digger, atau malah baru urutan 9, corpse collector. Tentu, bisa juga dia bukan dari jalur death, hanya bergabung dengan Numinus Episcopate karena kagum. Setelah Klein tahu di mana Kapuski tinggal, ia berpikir sejenak dan berkata, "Kalian boleh pulang sekarang. Jangan ikut campur lagi, jangan bocorkan apapun. Kalau tidak, kalian semua akan mati." Lalu ia menegaskan sekali lagi, "Semua akan mati." Anak-anak itu yang sudah ketakutan setengah mati, langsung mengangguk cepat, saling menopang teman mereka, dan pergi tanpa berani menoleh. Namun, seorang gadis berambut halus menunjuk ke teman mereka yang masih merintih di tanah, dan bertanya, Apakah dia akan baik-baik saja? Dia tidak akan mati sekarang, tapi kalian harus membawanya ke dokter. Katakan saja dia digigit hiena pemakan bangkai." Klein mengabaikan mereka, dan melangkah kembali ke dalam hutan. Salah satu dari mereka tiba-tiba berseru, "Permisi, bolehkah kami tahu bagaimana memanggil Anda?" Klein tersenyum, dan dengan sengaja menyesatkan mereka. Dengan suara rendah ia menjawab, "Aku hanyalah penjaga gerbang neraka." Bersamaan dengan itu, kabut menyebar, dan sosoknya lenyap dari pandangan. Tentu saja, semua itu hanyalah ilusi. "Penjaga gerbang neraka," gumam para remaja pelan, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Namun, begitu angin malam berembus menusuk tulang, mereka kembali menggigil, menopang teman mereka, dan pergi tanpa berani menoleh. Jadi ini anggota Numinus Episcopate? Mengecewakan. Kalau saja dia tak kabur, aku akan berkunjung tengah malam untuk menanyainya. Ya, sekalian memberinya pelajaran agar tak sembarangan menyeret murid ke bahaya. Apa dia pikir tarian arwah dan ritual kebangkitan itu permainan anak-anak? Klein menilai situasi itu dengan naluri lamanya sebagai Nighthawk. Tak lama kemudian, ia kembali ke rumah besar, Rugo Kalaman, menunggu dengan sabar sampai para pengawal selesai berpatroli. Begitu ada kesempatan, ia memanjat pagar, bergerak cepat menembus bayangan, lalu naik ke balkon dengan tenang. Saat itu, patung yang menyamar sebagai dirinya masih tampak sedang merokok. Pak! Klein menjentikan jari. Sosok di depannya berubah menjadi selembar kertas tipis, dan melayang ke telapak tangannya. Namun kini kertas itu dipenuhi bercak merah berkarat, tak lagi bisa digunakan. Klein tak berani membuangnya sembarangan. Ia melipatnya dan menyimpannya di saku. Setelah itu, ia berjalan santai menyusuri lorong dan masuk ke kamar Adol. "Apa yang membuatmu lama sekali?" tanya Stuart dengan suara bergetar. Ia sempat keluar untuk memeriksa, dan mendapati Sherlock Moriarty sedang merokok terus-menerus. Karena tugas, ia tak berani meninggalkan kamar. Klein terkekeh dan menjawab, "Tenanglah, istirahat saja. Kau juga boleh pergi kalau mau. Aku tak keberatan." Stuart hampir saja menyetujui, namun tiba-tiba sadar, ia akan sendirian di balkon, dikelilingi malam gelap tanpa cahaya cukup, dengan angin dingin dan suasana yang mudah memunculkan kisah hantu di kepala. Akhirnya, ia memaksakan senyum. "Tak apa, aku tak perlu." Klein tersenyum tanpa berkata apapun dan kembali duduk, membiarkan kursi goyangnya bergoyang perlahan di tengah malam. Begitu terus hingga fajar tiba. Tak ada kejadian lain. Ketika Adele terbangun, ia duduk di tempat tidur dengan pandangan kosong. Klein tak berkata apapun. Ia hanya bertukar tempat dengan Kaslana dan asistennya, lalu berjalan perlahan ke kamar tamu untuk tidur. Ia baru saja tertidur, ketika terdengar suara Rugo Kalaman berseru gembira, "Oh, anakku, kau sudah sembuh?" "Ya Tuhanku, Lord of Storm. Aku akan menyumbang 300 pound ke gereja." "Kakau bilang, mereka takkan membunuhmu. Jadi ini semua salah paham?" 300 pound. Dermawan sekali. Klein berguling, memeluk selimut hangat, dan bergumam pelan. Lalu, ia kembali tertidur. Menjelang siang, ketika Klein turun untuk makan,
Kaslana duduk di hadapannya dengan alis sedikit berkerut dan bertanya, "Apa yang terjadi semalam?" "Tidak ada," jawab Klein singkat, lalu tersenyum. "Apakah Adele yang bangun untuk ke kamar mandi dihitung?" Di sebelahnya, Stuart memperlambat gerakannya dan mengangguk setuju. Kaslana menatap wajah mereka berdua, lalu menarik pandangannya dan berkata pelan, "Tidak." Sudut bibir Klein terangkat, dan ia dengan terampil mulai memotong stiknya. Detektif yang sedang cuti kembali ke Jalan Grim Garden, tak lama setelah Klein dan yang lain selesai makan siang. Ini juga berarti tugasnya telah berakhir. Karena kondisi Adele tampak membaik, Rugo Kalemen cukup dermawan dalam menyelesaikan pembayarannya. Ia bahkan menambahkan 50% di atas 10 pound yang telah disepakati. Sebagaimana mestinya bagi seorang pebisnis perhiasan untuk sebaik ini. Tapi dibandingkan dengan orang-orang di Westboro dan Empress Borough, dia sebenarnya tidak bisa disebut kaya. Grim Garden Street dekat dengan pinggiran kota, dan tidak terlalu jauh dari pemakaman. Aku bisa sampai sana dalam 10 menit kalau berlari sekuat tenaga. Nona pengawal? Tidak. Nona Sharon? Kemungkinan besar adalah seorang Beyonder urutan 5. Dia mengenakan tarif 1.000 pound untuk 3 hari, sedangkan aku, sebagai Beyonder urutan 7, hanya bernilai 15 pound per hari. Masih jauh bedanya. Tentu saja, kalau aku bisa menerima misi seperti ini setiap hari, penghasilanku akan lebih dari 5.400 pound per tahun. Menempatkanku di kalangan menengah atas. Bahkan manajer tertinggi Bank Backlund saja hanya mendapatkan 5.000 pound setahun. Ini cuma mimpi belaka. Bagi kebanyakan detektif, pekerjaan datang tak menentu. Dan bahan Beyonder yang kubutuhkan untuk naik urutan 6, jelas lebih dari 3.000 pound. Hanya membayangkannya saja sudah membuatku pusing. Bagi orang biasa, itu jumlah yang besar sekali, cukup untuk hidup nyaman. Kabar baiknya, bahkan kalau aku sudah memahami metode berakting, mencerna ramuan, urutan 7 akan memakan waktu antara 6 bulan sampai 3 tahun. Kalaupun aku bisa cepat menyimpulkan aturan seorang magician, aku hanya bisa mempercepatnya 1 atau 2 bulan, masih banyak waktu untuk menabung dan mencari petunjuk bahan-bahan itu. Tunggu, Nona Justice masih berutang padaku, pada utusanku, sebanyak 5.000 pound. Tapi keadaan keuangannya sedang tidak baik akhir-akhir ini. Akan sulit baginya mengumpulkan uang sebanyak itu dalam beberapa bulan ke depan. Klein mengambil 3 lembar uang 5 pound, dan meninggalkan Westboro dengan pikiran yang terus berputar. Setelah kembali ke Jalan Minsk, ia segera membakar boneka kertas yang sudah digunakan, dan membuat 2 lagi yang baru. Malam harinya, ia naik metro uap menuju distrik Backlund Bridge, dan sesuai dengan nomor yang tertera di koran, ia mengetuk pintu rumah tempat pertemuan akan diadakan. Sama seperti sebelumnya, Klein mengenakan topeng besi yang menutupi separuh atas wajahnya, jubah hitam berkerudung, dan mengikuti pelayan menuju ruang pertemuan, tempat hanya sebatang lilin yang menyala dengan tenang. Sekilas pandang, Klein menyadari jumlah Beyonder yang hadir kali ini, kurang dari separuh biasanya. Aku datang tepat waktu. Apa yang lain terlambat? Ia tidak mengubah langkahnya, dan memilih duduk di sudut ruangan. Beberapa menit kemudian, lelaki tua berjuluk Eye of Wisdom berdehem dan berkata, "Pertemuan kita mulai. Yang lain sepertinya tidak akan datang." Setelah itu, ia memberikan penjelasan singkat. Karena pembunuh berantai itu belum ditemukan, para Nighthawk, Mandated Punisher, dan Machinery Hive Mind, serta banyak Beyonder dari MI9 sedang melakukan penyelidikan dan pencarian besar-besaran. Dalam situasi seperti ini, sangat wajar jika beberapa teman kita enggan keluar rumah dan menghadiri pertemuan. Terus terang, aku sendiri terkejut dengan jumlah yang datang hari ini. Benar saja, lingkaran Beyonder tidak bisa terpisah dari arus peristiwa dunia. Klein melirik sekeliling dan melihat bahwa si tuan gemuk, apoteker, tidak absen. Ia pun merasa lega. Apoteker itu menyesuaikan topeng logam di wajahnya, lalu berseru tanpa banyak harapan, menawarkan pembelian kristal sumsum Spring of the Elves. Harga bisa dinegosiasikan. "Aku punya," jawab Klein tanpa ragu. Ia khawatir seseorang telah menemukan bahan Beyonder itu lebih dulu, yang bisa menurunkan harga stoknya. Meskipun bahan Beyonder langka dan jarang muncul 2 kali di lingkaran yang sama,
Tetap saja kehati-hatian tidak pernah salah. Menawarkan pembelian kristal sumsum Spring of the Elves. Apoteker itu awalnya tidak menyadari jawabannya sendiri. Saat ia setengah jalan berbicara, barulah ia tersadar. Ia menoleh ke arah Klein dan berseru, "Kau punya?" "Ya." Klein merasa tatapan penuh hasrat itu agak berlebihan. Ia pun menggulung jubah hitamnya dan mengeluarkan kotak cerutu besi. Pak! Ia membukanya, memperlihatkan kristal sumsum Spring of the Elves berbentuk telur dengan warna yang mulai pudar. "Kalau kau khawatir, kau bisa memintanya dinilai oleh Tuan Tua Eye of Wisdom," kata Klein pelan. "Sebenarnya itu tidak perlu, karena mudah mengenali mana yang merupakan bahan Beyonder dan mana yang tidak. Tapi jika seseorang kekurangan pengetahuan mistisisme, bahan Beyonder bisa tertukar dengan yang serupa. Dalam kasus seperti itu, penilaian dibutuhkan." Apoteker itu menatap benda di tangan Klein, seolah sedang memandangi wanita cantik yang sudah lama ia rindukan. Beberapa detik kemudian, ia menggeleng. "Tidak, tak perlu. Itu dia. Itu barangnya." Klein mencondongkan bibirnya sedikit membentuk senyum, dan menyebutkan harga, 300 pound dan petunjuk untuk formula apoteker. Petunjuk formula apoteker. "Jadi kau?" Apoteker itu tampak terkejut sejenak, sebelum akhirnya paham siapa orang di depannya. Dialah pria yang dulu membuatnya membawa obat penenang untuk hal yang sia-sia. Ia menghela napas berat, menyesal, lalu bergumam, "Kau memang orang yang beruntung. Kenapa aku tidak memilih jalan keberuntungan itu? Aku kan Raja Kuning dan Hitam, si pengendali keberuntungan." Klein mencibir dirinya sendiri dalam hati. Apoteker itu lalu bergeser posisi duduk. "Itu terlalu mahal. 200 pound dan satu petunjuk formula." "Petunjuk formula itu hanya bonus karena aku tak bisa memastikan keasliannya. Jadi, 300 pound. Tidak kurang sepeser pun. Aku percaya kau tahu nilainya." Klein tersenyum. Harga ini sebenarnya sangat wajar. Kalau orang lain, mereka mungkin akan menawar 400 bahkan 500 pound. Dan kau mungkin akan setuju juga. "Aku tak sebodoh itu. Aku bisa menunggu," gumam apoteker itu. "Petunjuknya bisa diverifikasi oleh Tuan Eye of Wisdom. Itu harus berupa sesuatu yang nyata, dengan informasi terperinci sebelum bisa kunilai. Sekadar petunjuk tak memenuhi syarat itu," jawab Eye of Wisdom. "Namun ramalan bisa memperkirakan apakah petunjuk itu valid, selama tak melibatkan kekuatan 2 atau 3 urutan di atasku," pikir Klein diam-diam, tapi ia tidak akan menunjukkan keahliannya dalam ramalan di pertemuan Beyonder. "Baiklah, 300 pound plus petunjuk. Kau benar-benar beruntung," seru apoteker itu, menarik napas panjang sebelum mengeluarkan setumpuk uang tunai. Ia menghitung jumlahnya, lalu meminta pena dan kertas dari pelayan, menulis sesuatu di sana. Setelah selesai, ia meremas kertas itu menjadi bola, dan menyerahkannya bersama uang dan beberapa benda lain kepada pelayan. Klein sempat tertegun ketika pelayan itu datang menghampiri. Selain uang dan petunjuk, ada 4 tabung kaca berisi cairan bening. "Apa ini?" tanya Klein heran. "Kau lupa? Obat penenangmu, yang khusus kubuat. 10 soli per botol, 2 pound untuk 4. Jadi uang di sana 298 pound. Jawab apoteker. "Kalau kau ragu, bisa minta dinilai juga." "Aku benar-benar lupa. Semua itu kulakukan demi mendapatkan kepercayaan Nona Sharon, dan sekarang dia tidak di sini. Ya, tak apa. Mungkin obat penenang akan berguna di situasi tak terduga nanti." Klein berhenti berbicara, mengeluarkan kristal sumsum Spring of the Elves, menerima barang-barang itu, menghitung uang di depan semua orang, dan memastikan keasliannya di bawah cahaya lilin. 298 pound. Tepat. Karena dompetnya sudah penuh, Klein hanya bisa menggulung uang kertas itu, dan menyelipkannya ke saku. Setelah menyimpan obat penenang, ia membuka lipatan kertas petunjuk dan membacanya. Di sisi selatan jembatan, di Jalan Mawar, di Gereja Harvest, temui Uskup Yutravsky. Selama kau membantunya menyelesaikan satu misi, kau akan mendapatkan formula apoteker. Gereja Harvest itu salah satu dari sedikit katedral gereja Mother Earth
di kerajaan ini. Gereja itu menguasai 2 jalur Beyonder, Planter, dan Apoteker. Petunjuk ini cocok sekali, pikir Klein sambil melipat kembali kertas itu. Saat pertemuan berlanjut, tampaknya Beyonder wanita yang didukung oleh seorang artisan tidak hadir, atau mungkin ia tidak punya senjata Beyonder baru untuk dijual. Hal itu membuat Klein sedikit kecewa. Sekarang, dengan 509 pound di tangannya, ia ingin melengkapi dirinya dengan baik. Setelah beberapa transaksi gagal, seorang pria yang duduk di bangku berkata pelan, "Seorang teman tertangkap dalam penyelidikan. Ia ditahan di salah satu katedral Lord of Storm oleh para mandated Punisher. Aku ingin menyewa bantuan untuk menyelamatkannya." Eye of Wisdom segera menjawab, "Stray Dog, lupakan itu. Para mandated Punisher dan artefak tersegel di katedral cukup untuk memusnahkan kita semua. Nasib temanmu sudah ditentukan. Jangan seret dirimu ke dalam jurang yang sama." Stray Dog memandang sekeliling, tapi tak seorang pun menjawab. Ia menepuk pahanya dengan marah. Tapi, apa salahnya dia? Dia dokter hebat. Sudah menyelamatkan banyak orang, dan tak pernah menyakiti siapapun. Hanya karena dia meminum ramuan dan menjadi Beyonder, dia harus dipenjara di tempat tanpa sinar matahari, bahkan dijadikan bahan percobaan bagi para mandated Punisher. Kenapa? Kenapa? Pertanyaan penuh duka itu bergema di ruangan. Bahkan si apoteker yang biasanya cerewet pun terdiam. Cih, Klein, mantan Beyonder resmi, hanya bisa menghela napas panjang dalam hati. Tanpa informasi metode berakting, para Beyonder liar hanyalah bom waktu. Tapi kalau metode berakting disebarkan, keadaan justru akan jadi lebih kacau dan berdarah. Lagi pula, ada hukum keabadian dan keterjagaan karakteristik Beyonder. Dalam suasana berat itu, pertemuan pun berakhir. Klein, yang tidak mendapatkan apapun selain transaksi sebelumnya, berbicara lagi. Apakah ada yang memiliki revolver dan peluru dengan efek Beyonder tertentu? Misalnya, pemurnian, pemburu iblis, dan sejenisnya. Ia tidak menentukan kaliber peluru, karena ia belum memiliki senjata api. Ia berencana menyesuaikannya nanti setelah mendapatkan peluru yang cocok. Di tengah keheningan, seorang Beyonder wanita yang duduk di sudut menjawab dengan suara rendah, "Aku bisa menanyakannya, dan akan memberimu jawaban di pertemuan berikutnya." Sepertinya dia wanita yang didukung artisan itu. Klein menghela napas. Baiklah. Setelah pertemuan berakhir, ia tidak langsung kembali ke Jalan Minsk. Ia menuju Eastborough untuk berganti pakaian, lalu beranjak ke perbatasan antara Northborough dan Hillstoneborough. Itulah tempat tinggal anggota Numinous Episcopate yang dicurigai, Kapusky Reed. Kawasan Utara, Jalan Aulka. Kapusky Reed sedang duduk di kursi malas di ruang aktivitasnya, termenung. Di depannya, perapian yang diisi arang menyala lembut. Sebagai seorang pendidik senior di sekolah negeri, ia menerima gaji lebih dari 4 pound seminggu, cukup untuk membuat hidupnya sebagai lajang terasa nyaman. Namun, pakaian rumahnya penuh tambalan, dan cangkir teh di meja tampak sangat sederhana. Tanpa melepas wignya, hal paling mencolok dari Kapusky adalah tulang pipinya yang menonjol, dan dadanya yang menggembung, kelainan di mana tulang dada menonjol keluar. Di atas pangkuannya terletak sebuah buku puisi dalam bahasa Vesa kuno, tetapi sudah lama ia tak membalik satu halaman pun. Pandangan Kapusky kosong. Ia menatap tanpa fokus, ketika tiba-tiba terdengar tawa kecil di telinganya. "Aku sangat penasaran. Kenapa kau tidak melarikan diri dan memilih tetap di rumah? Tidakkah kau takut polisi akan datang menjemputmu?" Suara itu rendah dan serak, seperti suara seorang remaja laki-laki yang sedang mengalami perubahan suara. Kapusky bergidik, hampir melompat dari kursinya. Ia spontan menoleh, dan melihat ada sosok yang duduk di sofa beberapa langkah darinya. Sosok itu mengenakan pakaian musim panas, kemeja linen dan celana terang. Wajahnya kabur dan sulit dikenali. Siapa kau? Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Kapusky cepat sambil mencengkeram sandaran kursinya. Klein, yang sedang menggunakan kekuatan halusinasinya, bersandar santai dengan tangan terlipat, lalu berkata tenang. "Baru tadi malam? Lebih tepatnya dini hari tadi, aku menyelamatkan kalian semua." "Menyelamatkan kami?"
Kapuski agak tenang setelah menyadari penyusup itu tampaknya tidak berniat jahat. Kakaulah orang di hutan itu? Kau yang mengurus mayat yang kami bangkitkan? Sambil bicara, gerak-geriknya tampak kaku, jelas menunjukkan ketakutan. Dia bisa menyusup masuk tanpa kusadari, padahal aku sedang sadar penuh. Aku pasti tak akan bisa melawan. Pikiran semacam itu melintas cepat di benak Kapuski. Kalian cukup beruntung aku kebetulan lewat. Kalau tidak, di hutan itu hanya akan tersisa tumpukan mayat yang tercabik-cabik. Klein tertawa kecil. Jawab pertanyaanku tadi. Aku sangat penasaran kenapa kau tetap tinggal di rumah. Apa kau sadar dosa apa yang telah kau lakukan? Dari cara Kapuski melakukan ritual kebangkitan, serta reaksi sebelum dan sesudahnya, Klein memastikan bahwa pria ini hanyalah seorang pemula yang tak bisa menyembunyikan emosi aslinya. Maka, ia hanya berniat menggunakan spirit vision dan interogasi untuk menggali kebenaran. Paling jauh, ia hanya akan memverifikasinya lewat ramalan nanti. Aku tahu, membeli mayat secara diam-diam dan menggali makam orang. Semua itu kejahatan yang bisa membuatku dipenjara lebih dari 10 tahun. Selain itu, aku pasti akan dihukum oleh gereja. Kapuski, yang tampak belum berusia 30, menarik napas dan tersenyum getir. Tapi selama aku tidak menimbulkan masalah besar, anak-anak itu dan orang tua mereka tidak akan melaporkanku, karena mereka juga melakukan hal yang sama. Bahkan jika mereka ingin meringankan hukuman dengan membantu penyelidikan, mereka tetap akan mendekam di penjara beberapa waktu. Kapuski tertawa pahit. Beberapa anak sudah memberitahu orang tua mereka siapa aku. Mereka menyewa preman untuk memperingatkanku, agar mengundurkan diri dalam seminggu, dan menjauh dari sekolah. Aku setuju. Klein mengangguk ringan. Bagus. Mengganti lingkungan memang hal yang baik. Tentu saja, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Membujuk anak-anak polos untuk melakukan kejahatan adalah dosa besar. Aku tidak akan lagi. Aku tak pernah menyangka itu sangat berbahaya. Aku hanya merasa mereka memiliki ketertarikan yang sama denganku, jadi aku ingin mengajari mereka dan memimpin mereka mencari rahasia keabadian. Soal menggali makam, dulu banyak dokter juga melakukannya. Kapuski menghela napas, masih dengan ketakutan tersisa di wajahnya. Warna emosinya sesuai dengan keadaan pikirannya sekarang. Dari suaranya, sepertinya dia bukan anggota Numinus Episcopate. Pikir Klein sejenak, lalu bertanya langsung. Dari mana kau mempelajari tarian arwah itu? Tarian arwah? Biasanya aku menyebutnya tarian kematian. Kapuski sempat bingung, lalu tampak mengerti. Seorang lelaki tua yang mengajarkannya padaku. Seorang lelaki tua? Tanya Klein menekan. Kapuski memejamkan mata sejenak, berusaha mengingat. Ia seorang gelandangan. Ia pingsan di depan rumahku karena sakit parah. Saat itu, aku tak tahu ia sakit. Kukira ia hanya pingsan, jadi aku menolongnya masuk. Aku memberinya handuk hangat dan mengoleskan salep. Setelah sadar, ia memintaku untuk tidak membawanya ke rumah sakit atau klinik, dan berkata bahwa kematian bukanlah akhir. Aku telah kehilangan orang tuaku dan beberapa kerabat, jadi aku memang tertarik dengan hal-hal semacam itu. Aku pun mengobrol dengannya, dan menemukan bahwa ia memiliki pengetahuan mendalam, serta filosofi yang mengagumkan tentang hal itu. Ia tampak puas dengan rasa ingin tahuku, bahkan menunjukkan keajaiban, membunuh seekor nyamuk, lalu menghidupkannya kembali. Pendahuluan seperti ini, aku sudah membaca setidaknya 10 novel dengan pembukaan serupa di kehidupan lamaku. Selalu tentang seseorang yang menolong kakek tua sekarat, lalu mendapat kesempatan ajaib. Klein nyaris tersenyum miring. Jadi, kau membiarkannya tinggal di rumahmu? Kapuski mengangguk sungguh-sungguh. Ya, kalau saja waktu kami lebih lama, aku bahkan ingin menjadi muridnya. Selama beberapa hari itu, ia mengajariku banyak hal dan tarian kematian. Sayangnya, waktu itu terlalu singkat. Begitu aku mulai menguasainya, ia meninggal, hanya meninggalkan sebuah peluit tembaga. Sebelum kalimatnya selesai, Kapuski mengeluarkan sebuah peluit tembaga yang tampak halus dan tidak terlalu tua. Inilah benda itu. Aku juga punya satu. Hanya saja mungkin milikku versi tingkat leluhur. Klein menertawakan dirinya sendiri dalam hati,
lalu bertanya dengan nada penuh arti, "Kapan tepatnya itu terjadi? Seperti apa penampilannya? Di mana kau menguburkannya?" "Setengah tahun lalu." Ciri khasnya yang paling jelas adalah rambutnya yang memutih dan bintik-bintik merah di sisi wajah. Ia memintaku menguburkannya di taman belakang. Kapuski menghitung-hitung tanggalnya. "Bukan Tuan Azik, tapi kemungkinan besar dia anggota Numinous Episcopate. Dan bukan dari urutan rendah." Klein mengganti arah pertanyaan, "Selain tarian arwah, kau juga mempelajari ritual kebangkitan?" "Aku hanya mempelajari setengah dari ritual itu. Sisanya kuperbaiki perlahan, berdasarkan pengetahuan acak dan cerita rakyat," jawab Kapuski jujur. "Memperbaikinya berdasarkan cerita rakyat? Oh, kucing hitam malang itu? Semoga Dewi memberkatimu." Klein menahan diri agar tidak membuat tanda bulan merah di dadanya. "Apalagi yang diajarkannya padamu?" tanyanya lagi. "Ya, peluit tembaga ini. Aku pikir benda ini adalah kunci untuk berkomunikasi dengan dunia di luar panca indera kita." Kapuski mengangkat peluit itu dan meniupnya, lalu menghela napas. "Setiap kali selesai meniup, aku bisa merasakan udara di sekitarku menjadi dingin. Seolah ada seseorang yang mengawasi dan menarik-narikku." Saat ia berbicara, Klein yang mengaktifkan Spirit Vision melihat pola air beriak dari lantai. Udara dingin menyebar, dan cahaya api di perapian meredup. Lalu, dari lantai, muncul tengkorak dengan 3 mata menonjol tak fokus. Di sekelilingnya menjulur banyak tentakel hitam beruas-ruas. Salah satu tentakel menyentuh kaki Kapuski, dan sesekali menarik pakaiannya, tampak tak sabar. Namun Kapuski sama sekali tidak bereaksi, seolah tak menyadarinya. Apakah ini utusan? Jadi, peluit tembaga itu digunakan untuk memanggil utusan mereka. Lalu, apa maksudnya meniup tanpa mengirim surat? Klein tertegun melihat pemandangan itu. Kapuski menatapnya penuh semangat. "Kau merasakannya? Suasananya jadi dingin. Lampu gas juga meredup. Aku tidak berbohong. Ada seseorang yang mengawasi dan menarik-narikku." Utusan mengerikan itu mencoba menyentuh Kapuski berulang kali, tapi akhirnya, karena tidak menerima surat apapun, ia kembali ke bawah tanah dengan kecewa. Klein hanya bisa menahan tawa getir melihat itu. "Aku menarik kembali ucapanku. Dia bukan pendatang baru. Dia benar-benar pemula bodoh. Dia bahkan bukan seorang Beyonder. Kupikir dia sudah melangkah ke dunia mistik dan baru belajar dasar-dasarnya, tapi ternyata dia bahkan belum menemukan pintu masuknya." Para corpse collector dari jalur urutan Death seharusnya bisa melihat arwah dan tubuh roh secara langsung. Melihat bagaimana Kapuski meniup peluit untuk mengendalikan zombie dalam ritual kebangkitan, Klein yakin pria itu tidak berbohong. Ia menghela napas pelan. "Kalau aku menulis surat dan menyerahkannya pada utusan itu, kemana surat itu akan dikirim? Kepada anggota sejati Numinous Episcopate? Seorang anggota senior mungkin?" Menahan rasa ingin tahunya, Klein mengangguk dan berkata, "Memang terasa dingin." Lalu ia cepat mengganti topik. "Apakah ada hal aneh yang kau rasakan sejak kematian lelaki tua itu?" Tidak sebelumnya, tapi 2 minggu terakhir ini, kadang aku merasa ada seseorang di sekitarku. Seperti mayat yang bisa dibangkitkan." Kapuski bertanya dengan rasa ingin tahu bercampur takut. Apakah itu halusinasi? Sejalan dengan apa yang dikatakan Adol, dia tidak berbohong. Klein melirik warna aura Kapuski dan berkata tulus, "Kusarankan kau pergi ke katedral setidaknya 3 kali seminggu. Selama 2 bulan ke depan, ikut misa, dan dengarkan khutbah. Kalau kau tidak ingin melakukannya, lebih baik siapkan makam untuk dirimu sendiri." "Baiklah," jawab Kapuski kecewa. Ia mengira itu tanda kemajuannya. Klein berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada perintah, "Bawa aku ke tempat kau mengubur lelaki tua itu." "Ah? Baik." Kapuski sempat hendak menolak, tapi segera sadar situasi yang dihadapinya. Ia mengambil peralatan dan memimpin Klein keluar melalui pintu dapur, menuju taman yang telah layu, berhenti di depan sebuah pohon miring. Klein berdiri di sampingnya, memperhatikan Kapuski menggali tanah dengan cekatan, hingga menyingkap sebuah lempengan batu di bawahnya. Setelah lapisan atas selesai, Kapuski menggunakan alatnya untuk mengungkit batu itu. Krok! Batu itu terangkat, memperlihatkan tanah makam dangkal,
yang diterpa cahaya bulan merah yang menembus awan. Kapuski refleks menatap ke bawah, lalu menjerit ngeri, mundur beberapa langkah, dan jatuh terduduk. Tak ada mayat membusuk, tak ada tulang belulang di dalam makam itu. Lapisan dasarnya dipenuhi bulu-bulu putih yang berlumur minyak kuning.